Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ajar pertemuan kedua, bab akhlak terpuji kepada diri sendiri, ada ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran pertemuan kedua yang pertama, setelah berdiskusi dan menggali informasi melalui video dan gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh akhlak terpuji ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah dengan tepat. Kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi melalui video dan gambar, peserta didik dapat menjelaskan dampak positif ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah dengan benar. Nah, anak-anakku sekalian, ini ada kisah pedagang yang melihat burung. Silahkan diskusikan dan gali informasi dari video tersebut dan lengkapi dari sumber-sumber yang lain. Selanjutnya, di sini ada contoh ikhtiar. Pak Budi memilih profesinya sebagai petani. Ia selalu pergi ke sawah untuk mengurus ladangnya. Ia bekerja sangat rajin dan ulet. Ia lakukan untuk menafkahi keluarganya. Dampak positif ikhtiar: pertama, menghilangkan rasa malas, murung, dan keluh kesah. Kedua, menumbuhkan harapan baru dalam hidup. Ketiga, adanya kepuasan batin. Keempat, terhormat dalam pandangan Allah dan sesama manusia. Kemudian ada contoh tawakal. Pertama, Ayu seorang santri setelah belajar dengan sungguh-sungguh, ia menyerahkan hasil belajarnya kepada Allah supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kedua, setiba di tempat parkiran, Ahmad memarkirkan motornya. Lalu ia kunci motornya agar aman. Kemudian ia pergi dan menyerahkan urusannya kepada Allah sembari berdoa agar motornya aman-aman saja. Dampak positif tawakal: pertama, meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, memperoleh ketentraman jiwa. Ketiga, menyadari kelemahan diri. Dan keempat, memperoleh keteguhan hati. Selanjutnya, ada contoh sabar. Sobru, suatu ketika sedang membawa makanan, tiba-tiba ada yang menabrak. Sampai-sampai makanannya terjatuh. Ia pun tidak merasa dendam kepada yang menabraknya. Ia justru memaafkan temannya yang menabraknya. Dampak positif sabar: pertama, akan senantiasa berada pada pertolongan Allah. Kedua, mengalahkan tipu daya setan. Ketiga, memiliki hati yang tenang dan stabil emosinya. Keempat, akan berhasil atau sukses dalam kehidupannya, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Baiklah, selanjutnya
ada contoh syukur. Pak Syakur senantiasa melaksanakan sholat malam sebagai bentuk rasa berterima kasih kepada Allah atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepadanya dan kepada keluarganya. Ia juga senang berbagi dengan tetangganya. Dampak positif syukur: pertama, mendapat jaminan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, terhindar dari sifat tamak yang dapat menjerumuskan diri kepada kufur nikmat. Keempat, memperoleh kepuasan batin karena dapat mentaati salah satu kewajiban hamba terhadap kholiknya. Yang selanjutnya ada contoh qanaah. Ibu Qonita merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan pada diri dan keluarganya, meski hidupnya pas-pasan. Ia juga tidak pernah mengeluh, apalagi sampai meminta-minta. Dampak positif qanaah: pertama, jiwa dan pikiran lebih tenang karena terbebas dari rasa iri dan dengki. Kedua, disukai setiap orang karena semua orang akan merasa aman dan nyaman berada di sekelilingnya. Ketiga, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Keempat, terhindar dari sifat tamak. Dan yang kelima, terhindar dari ancaman siksa yang berat. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, pertemuan kedua telah selesai dengan pertolongan Allah. Semoga kalian dapat menganalisis dan menjelaskan dampak positif ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, qanaah dalam kehidupan. Amin. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang keterkaitan akhlak terpuji ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah, dan penyajian contohnya dalam kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.